Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu semakin jauh darimu, semakin tak tenang jiwa dan hatinya. Semakin jauh darimu, semakin tak tenang jiwa dan hatinya. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan untuk banyak orang ya. Jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonat sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan. Yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat dulu. Ada energi dari siapa yang semakin jauh dari kamu, semakin gak tenang hati dan jiwanya ya. Ada energi seperti apa? Different pages. You and this person don't share the same vision. Sepertinya kamu sama dia berada dalam jalur yang berbeda ya. Mungkin ada pemikiran kalian, mungkin ada prinsip kalian, mungkin ada pendapat kalian, atau hal-hal lain, value kalian yang berbeda, yang mungkin ya membuat kamu menjauhi dia, atau dia menjauhi kamu, atau kalian sama-sama saling menjauhi satu dengan yang lain. Karena merasa mungkin kalian adalah cara berpikir yang beda, sifatnya mungkin ada yang berbeda, atau entah ada sesuatu yang kalian belum ketemu jalan tengahnya lah ya. Namun, ternyata ada energi obsession. Artinya, walaupun kalian berbeda ya secara pemikiran, prinsip dan sebagainya, namun ketika dia semakin menjauhi kamu, di sini dia terikat dengan energi obsesi ya, dimana ikatan itu bisa terjadi karena ada koneksi jiwa, ada ikatan, makanya ada obsesi. Artinya dia tidak bisa berhenti untuk memikirkan kamu, tidak bisa berhenti untuk kepo soal kamu, mau cari tahu soal kamu, ada kerinduan juga dan sebagainya. Oke? Rejection ya, tapi di sini seperti ada energi penolakan ya. Artinya mungkin sekali orang ini menolak ya, menolak perasaannya ke kamu, berusaha denial ya, atau dari kamu juga berusaha untuk menghindari orang ini karena mungkin kamu merasa kayak susah ya ketemu jalan tengah dalam hubungan ini gitu ya. Dan sudah lama ada energi menunggu ya. Mungkin kamu sudah lama menunggu untuk ini bisa ketemu jalan tengahnya, atau kalian bisa ketemu sesuatu yang sepakat gitu ya. Atau memang bisa saja kamu berdiri dengan seseorang yang banyak membuat kamu menunggu, sementara dia mungkin stagnan, gak begitu banyak pergerakan dan sebagainya. Dan di sini ada energi longing ya. Jadi sangat mungkin orang ini itu ketika jauh dari kamu ya, dan mungkin reaksinya juga tidak langsung, setelah sudah beberapa lama gitu ya, baru terlihat ada perasaan dia itu semakin jauh dari kamu, nggak tenang gitu ya. Kamu mungkin sudah lama menunggu perubahan, menunggu dia bergerak tapi nggak ada ya. Jadi kamu juga mungkin memilih menjauh. Tapi di sini ada energi kerinduan dari dia. Someone is secretly yearning for you. Jadi dia ternyata sangat merindukan, menginginkan kehadiran kamu. Oke? Karena di sini ada energi balance ya. One person is giving too much in this relationship. Oke? Jadi ada energi yang mungkin tidak seimbang ya. Kamu mungkin merasa gitu ya bahwa di sini tidak seimbang. Mungkin kamu lebih banyak perhatian, kamu lebih banyak pengertian, kamu lebih banyak mengalah, kamu lebih banyak berkorban gitu ya. Atau ada hal yang membuat kalian itu tidak setara. Mungkin secara status sosial atau status ekonomi itu juga bisa. Tapi dampaknya ketika kamu gak ada di dalam kehidupan dia dan jauh ya, semakin dia berusaha jauhin kamu, dia tidak seimbang teman-teman energinya. Oke? Integrity. Nah, ini juga ngomongin soal kamu berharap bahwa orang ini punya integritas. Integritas itu kedisiplinan, kefokusan, kesetiaan gitu ya. Jadi mungkin kamu ngerasa bahwa bisa saja kamu berdiri dengan situasi atau keadaan di mana kamu ngerasa kok orang ini bisa berubah-ubah pikirannya, atau orang ini kayak berubah gak bisa seperti kamu percaya sama dia atau trust sama dia kayak gitu ya.
Tapi ada energi leap of faith gitu ya. Orang ini gimana pun juga kamu ngerasa bahwa kamu butuh untuk seseorang yang bisa buat kamu nyaman, bisa kamu percaya gitu ya, dan sangat mungkin ya itu tidak kamu rasakan di orang ini gitu ya. Kok kayak aku tuh tidak bisa berjalan dan yakin sama orang ini buat seterusnya ya. Jadi dia mungkin kamu ada keraguan, dia juga mungkin ada keraguan gitu ya. Ada ketidaksiapan sih di sini kalau Sora lihat. Oke, kita coba lihat. Ada energi siapa sih? Ciri-ciri orang ini siapa? Kita lihat ya, kamu berdealing dengan siapa sih orang ini? Ciri-cirinya. Yang semakin jauh dari kamu, semakin dia nggak tenang. Wealth ya. Orang yang sangat-sangat mengutamakan keuangan, finansial, kesuksesan, keberhasilan, ya, rezeki. Nah, ini warnanya ungu. Jadi bisa dibilang ini mirip ya kartunya sama yang lagi Sora jualin ya. Batunya sama-sama ametis yang bisa melambangkan kemakmuran juga ya, teman-teman ya. Jadi orang ini sangat berpusat terhadap yang namanya keberhasilan finansial ya. Orang ini juga sebenarnya punya intuisi yang cukup besar sebenarnya ya, dan sangat mungkin kamu punya banyak energi terkoneksi sama dia secara intuisi dan secara firasat, voice ya. Orang ini tuh banyak berbicara atau berdiskusi dengan suara hatinya sendiri ya, dan saat mungkin saat ini sering sekali ada bisikan-bisikan batin dan perasaan mungkin kerinduan sama kamu, kangen sama kamu ya. Karena memang ada energi bonding di antara kalian sebenarnya. Gimana pun juga ada energi ikatan antara kamu sama dia ya, ikatan yang sangat kuat, ikatan firasat batin ya. Orang ini tipe yang tera ya, mungkin banget tipe-tipe realistis, tipe-tipe grounding, orangnya mau yang realistis aja gitu ya. Dan orang yang bisa saat ini adalah energi seseorang yang mungkin sekali protektif ya. Ada sesuatu yang sedang dia jaga, dia usahakan. Kalau soal di sini sih finansial ya, oke? Yang mungkin belum bisa stabil sehingga menimbulkan begitu banyak kekhawatiran. Orang ini penuh dengan energi kekhawatiran ya. Energi ketakutan. Tapi kenapa dia resah ya ketika dia jauh dari kamu? Selain ada energi ikatan batin tadi, ada energi intuition nih. Intuisi terulang sampai 2 kali. Ini artinya dia tidak bisa memungkiri kalau intuisi batin dia pun ya banyak mengarahkan dia untuk bergerak ke arah kamu ya. Ada energi intuition, ada energi pergerakan ya yang mungkin mengarahkan dia untuk ke arah kamu. Ada energi patience ya, apalagi di sini mungkin banyak sekali kesabaran kamu selama ini ke dia yang itu sangat berarti ya. Menjadi seseorang yang sabar itu tidak mudah, dan menghadapi segala situasi dan orang lain itu dengan sabar itu juga nggak mudah teman-teman ya. Ada energi stability ya, dan bisa dilihat kamu selama ini selalu stabil, selalu konsisten sayang dia dengan cara yang sama. Terus habis itu juga mungkin selalu selalu menjadi orang yang konsisten sama dia gitu loh ya. Perasaan kamu nggak berubah-berubah ke dia. Vulnerability ya, kamu bisa ngebuat dia itu merasa aman dan nyaman ya. Apapun dia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kamu bisa membuat dia menerima, merasa diterima gitu ya maksudnya. Dan di sini ada energi play hard ya. Dan kamu tuh juga adalah seseorang yang sangat menyenangkan untuk dia ya. Kamu mungkin juga bisa diajak bercanda, banyak sekali ketawa, banyak sekali memori-memori menyenangkan. Energi marriage, apalagi tidak mudah ya kalau relationship ini sudah terikat dalam ikatan pernikahan atau menuju ke arah pernikahan. Makanya intuisi batinnya kuat sekali ya. Dan ada energi time apart, ketika dia jauh ya dari kamu, semakin dia jauh semakin dia merasakan koneksinya sangat-sangat nyata ya, meskipun mungkin tidak dia sampaikan ya. Finance ya, kalau Sora lihat di sini ada energi dia juga sebenarnya masih ada pertimbangan dan ketakutan yang bikin dia kepikiran adalah memang keuangan dia yang mungkin belum stabil ya. Makanya
dia itu bingung mungkin ya, antara gimana dia harus bergerak sama kamu ya, sementara kamu sudah nunggu mungkin cukup lama, tapi dia nggak ada pergerakan karena situasi keuangan dia nggak cukup baik. Tapi begitu banyak energi petunjuk mengarahkan kalau kalian adalah fate, ada takdir sama-sama, ada takdir cinta sama-sama ya. Jadi ini antara kenyataan dengan perasaan batin, boundaries ya. Jadi dia merasa seperti dengan terpaksa dia harus jauh dari kamu karena keadaan dan situasi yang tidak kondusif ya. Apalagi yang dia rasakan? Creativity, teman-teman. Kalau suara lihat di sini banyak yang ngerasa secara pikiran dan mindset itu banyak yang kepikiran kamu ya. Jadi mungkin dalam segi kerjaan, dalam segi kreativitas tuh banyak terhambat ya. Karena memang tidak bisa dibohongi ya, pikiran dan hatinya dia ada energi guide ya, seperti energi terarahkan atau terfokuskan jalannya menuju ke kamu. Oke. Ada energi self dan ada gambarnya heart atau gambarnya jantungnya. Jadi di sini kayak dia itu ngelihat ke dalam perasaan dia sendiri. Dia berefleksi terhadap perasaan dia sendiri ke dalam, dan dia bisa melihat dengan jelas kalau perasaan dan batinnya dia terarahkan ke arah kamu. Ya. Ada energi toksik. Ada energi dia itu ngerasa ya bahwa selama ini dia sadari begitu banyak hal-hal yang direfleksikan, banyak yang negatif dari dia, mungkin perilaku dia atau kata-kata dia ke kamu ya. Dan sekarang dia cuma berharap ya ada energi luck ya, dia berharap ada situasi atau keadaan yang bisa lebih baik di antara kalian ya. Dia berharap ada situasi yang lebih baik. Oke. Semakin menjauhi kamu, semakin tidak bisa tenang batin dan pikirannya yang dia rasain ke kamu. I'm used to getting my way, but you put me in my place. Orang ini biasanya mungkin memang tidak stabil, tidak bisa fokus, tidak bisa stabil, ya, naik turun, ya. Mungkin sering juga berpindah-pindah hati, ya. Tapi kamu membuat dia itu tidak bisa kemana-mana, hatinya seperti terpatri ke kamu. This is not over. You haven't heard the last of me. We have unfinished business. Dia ngerasa ini mungkin belum berakhir ya. Kamu belum dengar banyak hal dari dia ya. Mungkin dia juga banyak diam sebelumnya ya. Dan kalian ada situasi yang belum kelar. Mungkin belum ada pernyataan benar-benar jelas, atau masih ada unek-unek yang belum tersampaikan. Banyak hal yang menggantung juga mungkin di antara situasi kalian. I couldn't give to you like I wanted to because I'm still healing from my past. Aku belum bisa jadi seseorang yang bisa seperti kamu harapkan, memberikan apa yang kamu mau. Karena aku masih berusaha healing ya, sembuh dari apa yang terjadi ya. Jadi ini sangat mungkin banget. Maaf, ini belum siap. Ada orang-orang yang kayak memang kamu berdiri dengan seseorang yang masa lalunya mungkin gagal ya. Kita nggak pernah tahu, ditinggal sama pasangannya karena keuangan nggak cukup, bercerai dalam pernikahan karena masalah keuangan, atau ribut sama keluarga, lalala yang ujung-ujungnya karena keuangan dan sebagainya. Dan dia berusaha untuk menyembuhkan itu. Dan kecurigaan kamu kalau dia itu ada orang yang lain, yes, I was cheating. Mungkin banget dia pernah mengkhianati kamu. Ada orang ketiga, ke-8, ke-11, aku nggak tahu. Kenapa aku sekarang nggak bisa cuman ngomong orang ketiga ya? Karena begitu banyak di kolom komentar yang curhat bahwa ternyata diselingkuhinnya bukan cuman ada yang ketiga, mungkin ada yang ke-4, ke-7, aku nggak tahu ya manusia zaman sekarang gitu. Jadi di sini sangat mungkin banget dia semakin menjauhin kamu karena dia yang salah, dia mengkhianati kamu, tapi kepikiran terus. I'm tired of the silent treatment. I want to sit down and talk about this once and for all. Dia sudah terlalu lelah atau terlalu capek dan bosan ya. Dengan situasi di mana kalian saling berdiaman, dia pingin untuk bicara dan paling tidak menyelesaikan ya. Kemarin ada yang komentar di kolom komentar juga, aku lupa di sini atau di sebelah, katanya, "Kak, mungkin bukan bosan kali ya, jenuh." Bosan sama jenuh itu sama. Itu sinonim sayang aku ya. Itu cuma masalah pemilihan kata ya.
itu kan sama, bosen, jenuh. Cuman kesannya tuh kayak bosen itu kesannya negatif banget gitu ya. Padahal sama aja, itu sinonim. Kalau kamu buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bosan sama jenuh itu sama. Ya, itu sama kayak kalau kamu bilang suka, cinta, tertarik, itu kan sama, menunjukkan perasaan suka sama orangnya kan. Oke? Okay? Cuman kan karena bahasa Indonesia aja kita bilangnya suka, naksir gitu kan. Itu sama. Suka, naksir, cinta ya, walaupun mungkin pemaknaannya kalau cinta lebih dalam ya, tapi paham lah ya maksudnya ke arah sana. Oke? Okay? It was easier to lie than to tell you the truth. I wish I could take it back all. Dia merasa sebelumnya memang lebih gampang untuk bohong ya, jadi mungkin dia bohong sama kamu ya, daripada mengatakan kebenaran, dan dia berharap masih bisa ya, dia mengambil kembali semua yang pernah dia katakan. Jadi resah dan gelisah ketika jauh dari kamu, ada energi kangen, rindu, dan juga ngerasa bersalah karena bohong. Do you still think about me? Do you still want me? Do you still love me? I need to know if I should move on. I'm hurting. Kamu masih mikirin aku nggak sih? Kamu masih mauin aku nggak sih? Kamu masih cinta aku nggak sih? Aku harus tahu gitu ya. Karena sekarang kan mungkin ya kata tadi Sora bilang ada situasi yang nggak jelas, saling diem-dieman, belum kelar gitu ya. Jadi dia bingung nih ya. Apakah aku harus move on? Aku harus berpindah ke yang lain gitu ya. Karena ada energi sebenarnya dia sedih juga kehilangan kamu ya. Ada energi rasa sakit juga gitu loh. Tapi mau move on berat. I'm at a crossroad. Should I fight for this or move on? Relationships are a lot of work. Being single is easier. Dia sekarang lagi bingung banget, berada di persimpangan. Haruskah dia memperjuangkan hubungan ini atau harus move on? Ya, karena banyak hal yang masih harus dikerjakan dan diselesaikan. Single itu mungkin memang lebih cocok buat dia gitu. Tapi di satu sisi dia tahu dia butuh kamu. Ya, jadi ini antara perjuangan seseorang yang butuh sama kamu, tapi belum benar-benar siap, ya. Jadi, apa yang akan dia lakukan ke depannya? Apa yang akan dia lakukan ke depannya? Abundance, ya. Orang ini akan fokus banget untuk masalah membuat finansial, karena menurut Sora, lihat dari kartu ini dia merasa keuangan itu akan jadi faktor yang sangat berpengaruh sama hubungan kalian, ya. Itu yang dia fokuskan. Chemistry, ya, dia merasa dia punya chemistry sama kamu, ya, dan ini harus dirasakan oleh dua belah pihak, ya. Trust, ya, dan dia yakin kalau ada dia percaya bahwa satu situasi yang ada sekarang pada ujungnya akan ada satu hal antara kamu sama dia, akan ada satu pertemuan, satu persatuan gitu ya. Dia percaya bahwa kalian itu berproses dalam hubungan ini. Energi second change. Dia cuma berharap dikasih kesempatan kedua, ke-7, ke-9, ke-12, aku nggak tahu. Dan paling tidak ada energi forgiveness. Paling tidak kamu maulah untuk memaafkan dia. Ya, jadi ini seseorang yang berharap ada kesempatan kedua dan dimaafkan. Karena cuma kamu penyeimbang dia. Ya. Dia akan mulai mencari kamu, mau mengirimkan pesan hati, pesan batin, pesan tertulis, chatting, ya. Dia sudah capek berpura-pura bermuka dua, dia nggak apa-apa tanpa kamu, teman-teman, ya. Karena sekarang energinya dead, seperti rasa sakit yang sangat mendalam ketika nggak ada kamu, ya. Masukan buat kamu. Release, memang harus diikhlasin, ya. Kamu mau lanjut atau nggak sama dia, harus dimaafin, harus diikhlasin, ya. Dan energi home, pada akhirnya balik lagi, ya. Mungkin untuk kalian yang sudah berkeluarga, ini bisa dijadikan pertimbangan untuk terus mempertahankan pernikahannya. Dan kamu juga boleh berdiskusi dan berbicara dengan orang-orang keluarga kamu, ya. Tapi buat yang masih single, apapun yang bikin kamu nyaman, ya. Oke, bolehlah diskusi sama keluarga atau orang-orang yang kamu anggap sebagai keluarga. Tapi intinya segala sesuatu itu butuh waktu. Jadi kalau dia harus membuktikan kalau dia adalah seseorang yang layak untuk dikasih kesempatan kedua apa enggak, tetap semua ngomongin masalah waktu. Memang cuma waktu yang bisa membuktikan, karena waktu itu nggak bisa dibeli. Satu-satunya yang nggak bisa dibeli adalah bukan satu-satunya, banyak sih yang nggak bisa dibeli ya. Sinar matahari nggak bisa dibeli.
apa namanya, udara nggak bisa dibeli. Bisa sih kalau udah ditabungin ya, tapi maksudnya nggak bisa dibeli lah. Apa namanya, hujan itu juga susah dibeli, walaupun mau pakai pawang hujan kalau memang lagi waktunya belum dikasih restu untuk hujan, nggak bisa hujan juga. Dan ya waktu, kita nggak bisa beli waktu ya, sebanyak apapun uang kita. Oke? Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk berproses dalam perjalanan spiritualnya dan mungkin ingin menarik energi cinta kasih ya, memberi dan menerima cinta kasih buat yang ngerasa kurang disayang, mungkin butuh lebih banyak dicintai dan mencintai diri sendiri atau mencintai orang lain atau orang lain supaya sayang kamu. Dibeli gelang ametis kupu-kupu ini ya, harganya 265.000 di Instagram @sora_tarot ya. Dia terhubung dengan cakra ajna ya, atau cakra mata ketiga, menambah intuisi ya, dan juga dia sangat-sangat baik sekali untuk membantu energi grounding, membantu energi balancing gitu ya, dan membantu manifestasi positif. Oke? Dia import, jadi kalau sudah habis aku tidak bisa PO kan kalau cuma 1 atau 2 buah. Buat teman-teman yang mau reseller, tinggal dikit banget kuota untuk reseller, jadi masih bisa kalau mau ya. Mungkin 1 atau 2 reseller masih bisa. Pada saat video ini dibuat ya. Ada di Tokopedia juga ya, di Sora Tarot ya, harganya 285.000 karena ada komisi dari Tokopedia, bebas mau di mana yang kamu suka. Beli sekarang juga karena kalau nanti sudah habis aku tidak restock. Tadi aku udah bilang kamu bisa kantongin buat teman-teman cowok atau kamu bisa kasih hadiah juga buat orang yang kamu sayang. Setiap batu yang Sora buat di Sora Tarot itu sangat terbatas stoknya. Dan juga apa namanya, fungsinya dan juga batu kristalnya jenisnya selalu berbeda. Dan kupu-kupu adalah lambang dari transformasi jiwa. Tidak ada masalah dengan ukuran karena diserut. Dibeli sekarang juga karena kalau nanti nggak ada rugi juga ya kalau belum ada gitu ya. Silakan ya, cantik banget. Oke, Sora tunggu pesanan kamu ya. Sekarang kita ke astrologinya. Ya, kita cek astrologinya, dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke. Aquarius, Pisces, Cancer, Sagittarius, Scorpio, dan Aries. Cek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang mungkin terungkap ya. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot seperti di video ini ya, jadi paket video YouTube silakan di Instagram @sora_tarot. Oke, atau kamu kepingin buat yang susah untuk ngatur waktu kayak gitu ya, atau kamu kepingin untuk belajar baca tarot sehingga bisa bantu diri kamu sendiri juga bisa, atau yang kepingin baca bazi juga bisa ya. Sora tunggu ya, karena bazi itu sangat bagus, dia bisa baca jalan takdir sendiri. Oke. Oke, MSOLKAXMDFUAUTGB 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatifnya, dan silakan Sora tunggu pembelajarannya dan Sora tunggu personal readingnya. Jangan lupa di subscribe dan main ke channel pertama di Sora Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye bye.